Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita sedang membahas tarekat online. Jadi maksudnya saudaraku begini, polanya itu ada perubahan pola atau ada perubahan gaya seiring dengan perubahan zaman. Dahulu kita untuk bisa mendapatkan barang itu harus pergi ke pasar, pergi ke supermarket, pergi ke mall, dan menghabiskan waktu sekian jam. Saat ini kita untuk bisa mendapatkan barang itu cukup dengan menekan tombol. Kita bisa belanja apa saja, mendapatkan apa saja dalam situasi atau pada saat yang bersamaan dengan gitu loh. Bisa saat kita di kamar mandi pesan barang, bisa saat kita tiduran pesan barang, bisa saat kita sedang jalan-jalan di mobil bisa. Nah, maksud dari tarekat online adalah jika dahulu ketika seseorang melakukan tirakat atau torikoh mendekatkan diri kepada Allah itu membutuhkan waktu yang cukup atau membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka pada saat ini untuk bisa berupaya liko dengan Allah melalui torikoh itu, maka maksudnya tarekat online adalah kita bisa berzikir memperkuat ruh itu dalam momentum apa saja. Tidak ada batasan waktu. Tidak membutuhkan waktu khusus berjam-jam, beberapa waktu di tempat sunyi atau di tempat manapun. Tetapi zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa kita lakukan dalam momentum apapun seiring dengan aktivitas apapun. Itulah yang menjadi persamaan. Kalau dulu belanja harus ke pasar, kalau sekarang cukup di tangan. Kalau dulu zikir itu lebih berkeyakinan lebih bagus di suatu tempat dalam waktu yang cukup, maka sekarang zikir itu sambil berkarya gitu loh. Karena kan aktivitas itu selalu aktivitas raga, juga aktivitas ruh, ada lagi aktivitas rasa. Nah, jangan sampai ketika kita beraktivitas raga, ruh kita dikosongkan. Maka ruh berzikir dengan zikir anfus, raga berkarya gitu loh. Bagi dia yang pekerjaannya umpamanya tukang masak atau koki atau chef, maka dia sambil masak bisa berzikir. Jika dia pekerjaannya sopir, ya bisa juga sambil nyopir sambil berzikir gitu. Jadi zikir anfus itu dilakukan sepanjang manusia itu bernafas. Ya, zikirnya hu Allah itu dilakukan sepanjang napas dalam aktivitas apapun. Semakin kita menguatkan atau semakin kita menyeiringkan napas dengan zikir hu Allah itu, zikir anfus itu, maka power dari ruh itu akan semakin tinggi. Semakin kita banyak makan, maka perut semakin kenyang. Semakin banyak kita kasih makan ruh dengan zikir anfus itu, maka ruh akan semakin kuat. Ketika power ruh kuat, voltasenya tinggi, wattnya tinggi, disitulah kemudian proses itu akan dimulai. Maka nanti larinya ke teori pemecahan ruh. Nanti videonya sudah ada. Maka nanti larinya ke strategi menembus langit.
Ketika ruh kita sudah kuat, ketika bensin mobil sudah cukup, maka bisa lari. Ketika ruh kita sudah kuat, maka kita bisa menembus itu. Jadi strategi atau teori menembus langit kan sudah ada. Tetapi untuk bisa menembus langit, harus memecah ruh. Ketika mau memecah ruh, ruhnya harus tinggi powernya. Ruhnya harus besar voltasenya, wattnya juga harus besar. Untuk memperkuat ruh, memperbesar watt, memperbesar voltase, dibutuhkan makanan atau suplai energi yang cukup. Suplai energi yang cukup bagi ruh ya zikir angpus gitu. Zikir angpuslah yang cukup menyuplai energi untuk memperkuat ruh. Karena saat ini aktivitas keduniawian manusia kan sangat tinggi. Beda dengan orang-orang dahulu yang aktivitasnya terbatas. Zaman dahulu pekerjaan itu kan terbatas. Jenis-jenis pekerjaan terbatas. Saat ini pekerjaan luar biasa banyak jenisnya. Itu loh. Zaman dahulu kan seperti konsultan mungkin terbatas, kemudian kurir terbatas. Sekarang luar biasa. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang baru. Banyak aktivitas manusia yang baru, yang secara jenis baru, kemudian juga menyita waktu lebih banyak, ditambah lagi dengan jam kerja yang kadang atau seringkali over atau lembur. Maka jika orang sekarang harus melakukan pola tirakat dengan menggunakan pola lama, berzikir di suatu tempat dalam waktu yang lama, maka akan keteteran. Akan keteteran. Buktinya apa? Buktinya sekarang begini. Tanyakan pada diri Anda sekarang, lebih nyaman belanja di mall atau lebih nyaman belanja online? Tuh. Kita lihat sekarang semenjak pandemi lah terutama, itu mall, supermarket itu cenderung lebih sepi dibanding dengan online, belanja online. Maksudnya adalah orang saat ini lebih cenderung menyimpan energi, menyimpan waktu daripada pergi belanja. Gitu. Kalau pergi ke sana itu pasti menghabiskan energi. Parkirlah, jalanlah, makan dan sebagainya. Maka dalam logika zikir pun sama. Jika kita harus datang ke suatu tempat, maka pekerjaan kita akan bisa jadi terabaikan, bisa jadi terbengkalai. Maka untuk bisa menyelaraskan antara pekerjaan dan zikir, antara kebutuhan perut dan kebutuhan ruh, caranya adalah dengan menyeiringkan itu dengan zikir anfus itu. Itulah yang dimaksud dengan tarekat online. Sambil bekerja, sambil pesan barang. Itu kan online. Nah ini sambil bekerja, sambil ngetik, sambil apa, itu kita bisa sambil berzikir. Nah, keseiringan inilah yang kemudian menjadi jalan, menjadi toriko untuk bisa liko dengan Gusti. Nah, nanti baru masuk ke dalam fase apakah liko melalui rasa, melalui suara, atau melalui kesempurnaan rupa. Itu tahapannya masih lumayan jauh. Nah, kenapa ini penting saudaraku ya? Karena begini, kalau kita mengejar dunia, maka seiring dunia kita tinggalkan, maka selesai juga pengejaran. Artinya, kesadaran kita terhadap fana dunia, terhadap fana itu maknanya perubahan lah. Terhadap kefanaan dunia itu sebenarnya penting, sehingga kita harus bisa membuat satu frame baru apa yang sebenarnya penting untuk kita gitu loh.
Dunia ini penting. Dunia ini penting karena disinilah kita berkompetisi dan mendapatkan nilai gitu loh. Tetapi banyak atau jangan sampai kita terjebak pada pola atau ritme dunia ini. Kita tidak boleh membenci dunia, tidak boleh membenci harta, karena disinilah kita berkarya, disinilah kita bernilai gitu loh. Kita aktivitas bernilai ya di sini, di dunia ini. Tapi kita harus membangun sebuah prioritas, tembakan kita mau kemana, arah mau kemana, sehingga momentum kita di dunia ini dimanfaatkan untuk menuju ke sana. Di sini kita ambil nilai sebanyak-banyaknya, nanti untuk dibawa tembakan ke sana. Kalau kita terlena di sini, maka target untuk ke sana menjadi hilang. Begitu saudaraku ya, terima kasih. Itulah Tirakat Online, bahwasanya liko dengan Allah, pertemuan dengan Allah, bukan manunggal ya, bukan manunggal wujud, bukan manunggal zat, tapi liko, bertemu. Jadi tahapannya itu di syariat, di tarekat, kemudian nanti ma'rifat, baru balik ke hakikat lagi. Nah, ini yang kita bicarakan hanya untuk tarekat. Nah, liko dengan Allah membutuhkan power yang besar, power ruh yang besar. Maka mari kita kuatkan ruh kita dengan suplai energi dari zikir anfus itu. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.